Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama komunitas Gerakan Cinta Alkitab Kenosis. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Lukas pasal 22 ayat 47 sampai dengan 71. Beginilah firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Seorang dari ke-12 rasul yang bernama Yudas berjalan di depan mereka dan mendekati Yesus untuk menciumnya. Kata Yesus kepadanya, "Yudas, dengan ciumankah engkau menyerahkan Anak Manusia?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Lalu seorang dari mereka menyerang hamba imam besar dan memotong telinga kanannya. Namun Yesus berkata, "Hentikan." Lalu ia menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, "Sangkamu aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Namun inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Petrus menyangkal Yesus. Mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah imam besar. Sementara itu Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Orang ini juga bersama dia." Namun Petrus menyangkal. Katanya, "Aku tidak kenal dia, Bu." Tidak berapa lama kemudian, seorang yang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Namun Petrus berkata, "Bukan aku, Pak." Kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama dia, sebab ia juga orang Galilea." Namun Petrus berkata, "Pak, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Ia pun pergi keluar dan menangis dengan sedih. Yesus di hadapan mahkamah agama. Orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Bernubuatlah, siapa yang memukul engkau?" Masih banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Setelah hari siang,
berkumpullah sidang para tua-tua bangsa itu, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini Anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah Dia." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menaati, memelihara, serta melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tanamkanlah firman-Mu di hati kami dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami akan segera melakukan aktivitas kami hari ini. Berkati dan lindungilah kami dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami hari ini, agar kami dapat mengerjakannya dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam program ini. Renungkanlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini. Lalu temukan rema dan hikmat di dalamnya. Marilah kita memasuki hari ini dengan hati yang bersukacita, penuh semangat, dan dalam segala keadaan tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Selamat beraktivitas dan soli Deo Gloria. Amin.